Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Semoga kalian diberikan kesehatan, kesejahteraan untuk supaya bisa belajar dengan maksimal. Baiklah anak-anakku sekalian, mengingat apa yang kalian kirim di Google Classroom mengalami kendala untuk bisa dikoreksi. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas dua soal dari latihan 1 itu nomor 2, dari latihan 2 nomor 4. Semoga bahasan ini nanti bisa jadikan kalian perbandingan dengan apa yang sudah dikerjakan dan dikirim di Google Classroom. Nah, satu persatu marilah saya uraikan nomor 2 ini, latihan 1. Kita kerjakan mulai dari untuk N sama dengan 1, yaitu ruas kirinya bagaimana, ruas kanannya bagaimana. Kalau itu sama berarti terbukti bahwa untuk N sama dengan 1 ini berlaku untuk rumus ini gitu. Nah, untuk ruas 1 karena ini berupa jumlahan suku, N suku, maka kalau N nya 1 berarti sukunya baru 1 gitu, yaitu baru 2 saja gitu. Kemudian untuk ruas kanan ini bukan berupa jumlahan tapi berupa perhitungan rumus begini. Ini N nya diganti dengan 1 menjadi ini N nya diganti dengan 1. Nah, jadi seperti ini N, di sini menjadi 1, 1. Nah, ini lalu kita hitung 3 kali 1 tambah 1 adalah 4, kali 1 adalah 4 juga, dibagi 2 nanti hasilnya adalah 2. Nah, ternyata ini kan terbukti. Ruas kirinya itu karena jumlahannya, karena N nya baru 1 berarti jumlahnya baru 1 yaitu 2 saja, berarti hasilnya 2. Dengan ruas kanan dengan menggunakan rumus ini N diganti 1 itu menghasilkan hasil juga 2. Artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan dan itu menjadi satu bukti yang pertama. Kemudian untuk N sama dengan K itu kita andaikan rumus tersebut berlaku, sehingga kalau ini N nya ini diganti K nanti akan sama dengan K kali 3K plus 1 dibagi 2 sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini yang nanti akan menjadikan pijakan kita untuk membuktikan di K berikutnya atau K plus 1. Nah, sekarang akan kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1, rumus di atas berlaku sehingga yang di ruas kiri ini bertambah 1 suku karena jumlahan dari K suku. Kalau dari K suku sekarang karena N nya K plus 1 berarti K plus 1 suku gitu, sehingga menjadi seperti itu. Kemudian yang di kanan nanti ya ini K nya diganti K plus 1, jadi ini K plus 1, ini K plus 1, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, itu adalah ruas kiri dan ruas kanan. Kita mengerjakan salah satu saja, kemudian nanti ini kita rubah menjadi sama dengan bentuk dari ruas kanan gitu. Nah, marilah kita laksanakan merubah yang ruas kiri aja. Ini kita tulis hanya ruas kiri, kita ruas kanannya kita biarkan di situ saja. Kemudian kita menurut hasil pengandaian ini yang ruas kiri jumlahan sampai dengan K suku atau sampai 3K min 1. Nah, ini adalah suku ke K. Itu sama dengan K kali 3K plus 1 per 2. Nah, seperti ini. Kita gantikan menggunakan persamaannya yang sebelah kanan. Dan yang ini menyamakan penyebut. Karena ini berupa pecahan, maka kita samakan penyebutnya. Kalau tadi nggak ada penyebutnya atau penyebutnya 1, ini dibuat menjadi penyebutnya 2. Maka di bawah menjadi dari 1 tadi menjadi 2 dikalikan 2, maka yang atas juga harus kalikan 2. Nah, itu sebagai dasar yang dipakai adalah pengandaian ini 2N tadi. Kemudian yang ini adalah menyamakan penyebut.
pecahan sebelumnya. Nah, lalu ini kita sederhanakan. Ini kalau dibuka kurungnya menjadi 3K plus 3. 3K plus 3. Nah, yang 3 ini dikurangi 1 menjadi hasilnya 2. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan. Ini baru menyederhanakan aja ya. Kemudian kita sederhanakan, karena sudah penyebutnya sama, penyebutnya jadikan 1. Kemudian yang di atasnya kita kalikan yang ini menjadi 6K plus 4 seperti itu. Nah, itu adalah alasannya atau dasarnya adalah menjumlahkan dua pecahan ini. Dua pecahan ini sudah penyebutnya sudah sama, penyebutnya jadikan 1, tinggal pembilang yang ini kita tulis di kiri, pembilang yang ini sambil dikalikan, hasilnya seperti itu. Kemudian ini dikalikan, maka hasilnya akan 3K kali 3K itu adalah 3K kuadrat. Nah gitu. K kali 1 itu adalah K. Nah, itu hasil perkalian yang ini. Kemudian yang ini masih belum berubah. Nah, itu dasarnya adalah mengalikan ini tadi ya. Nah, ini mengalikan kita, karena ini sudah penuh, kita beralih ke sini. Ini tadi dasarnya adalah mengalikan. Oh ya, ini sambil disederhanakan ini, karena ini kan berupa dalam kurung tapi ini jumlahan, sehingga ini bersifat asosiatif, sehingga ini K bisa ditambahkan dengan 6K langsung, karena ini tambah bukan kali. Jadi kalau ini semua penjumlahan ya kurungnya bisa langsung dibuka menjadi K ditambah 6K jadi 7K gitu. Nah, gitu. Nah, itu adalah hasil dari menjumlahkan ya, bukan mengalihkan. Mengalihkan yang tadi. Sekarang sudah dijumlahkan, yang K ditambah 6K tadi jadi 7K. Nah, kemudian ini itu bisa disederhanakan atau difaktorkan kembali, dibuat perkalian menjadi yang sebelah kiri bisa K plus 1. Nah, kemudian untuk supaya bisa menjadi 3K kuadrat, di sini harus 3K. Supaya kalau kalikan K menjadi 3K kuadrat. Kemudian yang di sini 1 ini supaya jadi 4, ini berarti sini 4. Nah, ini dengan begini nanti yang 7K ini bisa diperoleh dari 1 kali 3K menjadi 3K, yang 4 kali K menjadi 4K, hasilnya menjadi 7K per 2 ya, ini penyebutnya tetap. Jadi ini adalah pemfaktoran dari bentuk kuadrat 3K kuadrat plus 7K plus 4 gitu. Nah, jadi ini langkah pengerjaan adalah pemfaktoran. Kemudian kita lihat, karena ini mau kita samakan dengan ruas kanan, kita tulis di sini ruas kanannya bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini kan masih ruas kiri, tadi kita kerjakan. Ruas kanannya seperti ini, yang K plus 1 kurung yang 1 sudah sama K plus 1. Sekarang tinggal yang kurung yang kanan, ini 3K plus 4 di sini. Nah, ini sebetulnya 3K juga gitu. Nah, tapi supaya sama dengan ruas kanan ini, maka ini kita rubah seperti ini menjadi 3K kali ditambah 3. Nah, 4-nya ini jadi dipecah menjadi 3 tambah 1 gitu. Nah, dengan begini ada faktor sama yaitu 3, kita keluarkan seperti nanti bisa berbentuk seperti ini. Sehingga menjadi, nah, jadi itu mengubah bentuk hanya 4 jadi 3 tambah 1. Nah, sekarang di sini faktor 3 ini yang sama ini kita keluarkan begini menjadi 3 kali K plus 1 ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini sudah sama persis dengan ruas kanannya. Nah, maka disimpulkan, jadi dari sini ke sini tadi pemfaktoran itu mengeluarkan faktor 3 ya. Nah, ini sudah sama bentuknya, kita buat sama dengan ruas kanan, maka ini menjadi satu bukti bahwa rumus tersebut berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Nah, berdasarkan bukti 1 dan bukti 2, maka disimpulkan bahwa rumus tersebut itu berlaku untuk setiap bilangan asli N begitu. Nah, itu pembahasan nomor 2 latihan 1. Seperti yang saya janjikan, kita
akan juga membahas latihan 2-nya nomor 4, yaitu buktikan n pangkat 3 min n habis dibagi 6. Nah, ini tidak berupa persamaan tapi habis dibagi, sehingga nanti nggak ada istilah ruas kiri ruas kanan seperti yang ini ya. Jadi langsung kita membuktikan bahwa bentuk-bentuk yang akan kita buktikan ini adalah ya bentuk habis dibagi begitu. Nah, mulai sekarang dari n sama dengan 1 kita gantikan langsung di sini, n-nya diganti dengan 1 menjadi 1 pangkat 3 dikurangi 1. 1 pangkat 3 itu 1 pangkat berapapun itu 1, kemudian dikurangi 1. Nah, 1 kurangi 1 adalah 0. Loh, apakah 0 habis dibagi 6? Ya habis saja gitu. Sama aja ini kalau saya membagi roti pada kalian, semua saya kasih roti, mau berapa rotinya? 0 ya, semua dapat sebanyak 0 roti begitu. Nah, sehingga 0 itu dibagi berapapun bisa, berapa yang mau membagi. Nah, sehingga terbukti ini habis dibagi 6. Itu merupakan bukti 1. Kemudian perumpamaan bukti sebelum membuktikan yang untuk K+1, kita andaikan n sama dengan K itu adalah K menjadi, ini ganti K jadi K pangkat 3 min K, itu andaikan ini habis dibagi 6, itu nanti ini jadikan dasar kita untuk membuktikan yang berikutnya. Kemudian akan dibuktikan untuk n sama dengan K+1. Nah, ini n-nya berarti ganti K+1, jadi pakai kurung begini, K+1 pangkat 3 min K+1 gitu. Nah, kita akan mencermati dengan mengubah bentuk dari ini sehingga nanti menjadi kelihatan jelas bahwa itu habis dibagi 6 gitu. Nah, maka untuk bisa memangkatkan ini, nah tentunya harus diingat rumus A plus B pangkat 3 yang pernah kalian pelajari mungkin di SMP atau di kelas 10 ini, bahwa untuk A plus B per pangkat 3 itu nanti akan didapat A pangkat 3 kemudian 3A kuadrat B kemudian ditambah 3AB kuadrat dan akhirnya ditambah B pangkat 3. Nah, ini untuk sistematika untuk menghafalkan. Ini A-nya pangkatnya menurun dari 3, 2, 1, kemudian di sini A-nya pangkat 0 atau menjadi 1. Kemudian yang B-nya pangkatnya naik, di sini dari 0, kemudian ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2, dan di sini pangkatnya 3 begitu. Nah, itu strategi sederhana untuk menghafal rumus ini. Nah, itu kita gunakan untuk memangkatkan K+1 pangkat 3 ini. Nah, sehingga menjadi K pangkat 3 ini sebagai K-nya sebagai A, satunya sebagai B, jadi K pangkat 3, kemudian 3K kuadrat, ini pangkatnya menurun. Kemudian karena ini yang ini 1 ya enggak terpengaruh, ya berapapun kali 1 ya berapapun, menjadi 3K kuadrat. Kemudian berikutnya 3AB kuadrat, 3A-nya K, B-nya 1, lalu 1 kuadrat ya tetap 1, makanya jadi 3K. Kemudian yang terakhir B pangkat 3, kalau ini 1 menjadi 1 pangkat 3 ya 1 pangkat 3 1. Kemudian yang ini kita buka kurungnya menjadi min K ini dengan ini min 1. Itu adalah pemangkatan dari K+3 dan buka kurung ini. Kemudian kita lihat ini di sini di pengandian ini K pangkat 3 min 1 min K. Maka kita pisahkan ini K pangkat 3 dengan di sini ada min K. Jadi nanti kita pisahkan. Kemudian ada plus 1 min 1, itu 1 dikurangi 1 sama aja berarti 0. Maka bentuknya nanti akan menjadi K pangkat 3 min K, ini yang kita kelompokkan. Kemudian ini 3 kuadrat plus 3K. Nah, ini adalah apa? Menyederhanakan aja ya. Kemudian berikutnya di sini karena ini sudah sama K pangkat 3 min K yang sebelah kiri ini,
ya kita biarkan. Sekarang kita ngubah yang ini, karena ada faktor 3K, maka 3K nya kita keluarkan, sehingga ini keluar faktor 3K tinggal K. Kemudian 3K nya semua keluar, berarti di sini tinggal faktor 1. Nah kemudian faktoran berarti itu pengerjaannya ya. Nah berikutnya di halaman berikutnya, yaitu K-3 min K plus 3 kali, jadi gini ya, tadi ini hanya 3-nya dipisah, cuma dikasih kurung aja menjadi seperti itu. Nah kenapa itu diberi kurung? Karena kita mau lihat yang belakangnya 3 ini, K kali K plus 1. Ini adalah bilangan yang berurutan. Kalau ini 2 berarti di sini 3. Kalau di sini 3 berarti di sini 4. Berarti apa? K kali K plus 1 akan selalu genap. Karena kalau K ganjil, maka K plus 1-nya pasti genap. Atau kalau K-nya yang genap, maka K plus 1-nya pasti ganjil. Maka kalau genap sama ganjil dikalikan, maka itu nanti akan menghasilkan bilangan genap, sehingga bisa kita misalkan 2P gitu, dengan P-nya bilangan bulat. Karena di sini hasil kalinya ini selalu genap. Kalau hanya satu begini ya nggak selalu genap, bisa ganjil bisa genap. Tapi karena ada K plus 1, maka kalau di sini ganjil maka yang ini genap, atau kalau yang sini genap maka yang di sini ganjil, sehingga keduanya ini akan selalu bernilai genap, sehingga bisa kita misalkan menjadi 2P, dimana P-nya bilangan bulat. Nah dengan begini berarti apa itu? Bisa kita kalikan, 3 kali 2 menjadi 6P, berarti ada faktor 6 di sini. Nah kalau ada faktor 6 berarti ya jelas-jelas itu bisa dibagi 6 begitu. Karena ini 6P itu merupakan hasil dari ini tadi. Nah kita lihat ini tadi sudah kita samakan dengan pengandaian, berarti yang ini habis bagi 6 itu berdasarkan pengandaian 2A tadi. Kemudian yang ini karena ada jelas-jelas itu faktor 6, berarti juga habis dibagi 6 ya. Nah bilangan yang habis dibagi 6 ditambahkan dengan yang habis dibagi 6, maka itu tetap nanti hasilnya akan habis dibagi 6 gitu. Berarti langkah 2B ini terbukti. Nah karena berdasarkan bukti 1 dan bukti 2, maka terbukti bahwa N pangkat 3 min N habis dibagi 6 untuk setiap bilangan asli N. Itu bukti untuk atau pengerjaan untuk latihan 2 yang nomor 4. Nah untuk berikutnya, karena ini latihan 1 maupun latihan 2 ini kan belum semuanya kalian kerjakan, jadi latihan 1 ini kalian pilih untuk latihan dalam atau saat KBM, dipilih salah satu soal yang belum pernah kalian kerjakan. Jadi nanti ini nggak boleh sama ini dengan yang sudah pernah kalian upload di Google Classroom hasilnya. Jadi harus milih yang lainnya. Silahkan pilih yang lainnya, dan yang belum dibahas, belum saya bahas gitu. Boleh milih, cari yang termudah untuk kegiatan kalian dalam KBM. Kemudian yang ini juga bisa milih salah satu yang mudah yang belum dibahas. Yang belum dibahas itu mana? 1 sama 4, dan yang belum kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya gitu. Bisa milih yang mana, silahkan gitu. Nah hasilnya itu nanti yang saat KBM atau dalam KBM itu sisa waktunya setelah menonton video ini dikerjakan 1 latihan 1, 1 latihan 2 ini minimal. Jadi yang belum kalian kerjakan ya boleh 2, boleh 3, tapi yang jelas minimal latihan 1-nya 1, latihan 2-nya ini 1. Kemudian hasilnya nanti di upload untuk yang hari ini yang kalian ngerjakan di jam pelajaran, itu nanti di upload paling lambat nanti sore pukul 17.00. Sedangkan untuk sisanya lagi
kalian pilih yang lain di luar jam pelajaran untuk menjadi ajang kalian berlatih membuktikan soal-soal dengan menggunakan induksi matematika. Kemudian hasil kerjanya nanti diupload paling lambat Kamis depan. Saya kira begitu yang menjadi materi kita pada hari ini. Semoga kalian diberi kemudahan dengan adanya tambahan contoh soal yang baru Bapak bahas, sehingga diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal baik latihan 1 maupun latihan 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.